wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya memasuki contoh kasus hukum perniagaan internasional, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu hukum perniagaan internasional. Jadi, pada dasarnya negara di dunia itu tidak terlepas dari yang namanya hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu sendiri ada beberapa bidang dan banyak sekali bidang, dan salah satunya yang ingin saya bahas ini yaitu hukum perniagaan internasional atau bidang perniagaan internasional atau hukum dagang. Jadi pada intinya itu hukum perniagaan internasional ini sangat mempengaruhi ekonomi di dunia. Banyak sekali perbedaan pendapat di dalamnya, dan itu tuh bisa mengakibatkan sengketa, tetapi hal tersebut juga ada penyelesaian sengketanya. Di dalam hukum perniagaan internasional ini sendiri ada banyak sekali contoh kasus seperti kasus dumping, perang tarif, kasus sengketa yang mana terjadi antara negara yang satu dan negara yang lainnya, dan pasti hal tersebut itu menimbulkan konflik yang signifikan. Nah, setelah ini akan saya bahas salah satu contoh kasus mengenai hukum perniagaan internasional, yang dimana saya akan membahas kasus ini yaitu kasus sengketa merek dagang Holland Bakery, atau yang kita semua tahu Holland Bakery itu adalah salah satu tempat penjualan roti tapi dengan harga yang lumayanlah tarifnya. Nah, ya seperti yang kita tahu, merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan-badan usaha orang lain. Nah, tanda-tanda tersebut itu meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, bahkan unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna. Dan juga kombinasi tenda, misalnya permasalahan kasus tersebut ini adalah masalah pendaftaran atas nama Holland Bakery ini tersebut. Dalam kasus ini permasalahannya adalah pertama, alasan-alasan apa yang dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek dalam studi kasus nomor 5 PK strip N strip HAKI strip tahun 2003. Kedua, apakah merek dagang tersebut yang telah terdaftar di Dirjen HAKI dapat dibatalkan berdasarkan pada studi kasus nomor 5 PK strip N strip HAKI tahun 2003 tersebut. Ketiga, yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan keputusan Mahkamah Agung, kasasi, dan peninjauan kembali dalam penyelesaian sengketa merek dagang atau Holland Bakery putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5. Ya, pada intinya tujuan kasus tersebut yaitu untuk memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan di atas tersebut. Maksud di atas itu adalah yang saya jelaskan tadi, tiga permasalahan yang sebelumnya tadi. Dan juga pendekatan kasus tersebut yaitu menggunakan metode undang-undang dan juga pendekatan kasus. Oh iya teman-teman, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum. Nah, alasan mengenai diajukannya pembatalan pendaftaran merek tercantum di dalam pasal 4, pasal 5, dan juga pasal 68 ayat 1, yang dimana alasan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Alasan-alasan tersebut adalah: pertama, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Yang kedua, merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, yang ketiga, merek dapat dibatalkan pendaftarannya
jika berdasarkan pada alasan tidak memiliki daya pembeda atau merupakan keterangannya barang dan jasa. Dan terakhir, yang keempat, merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan telah menjadi milik umum. Dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut membahas tentang merek. Hal inilah yang terbukti bahwa tindakan tergugat yang memperdagangkan atau menjual, memproduksi roti, kue donat, dan makanan kecil dengan merek Holland Bakery tidak sesuai dengan merek jasa yang didaftarkan atas nama tergugat tersebut, teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Hal ini untuk menghindari upaya-upaya jiplakan atau memirip-miripkan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau merek orang lain yang sudah terdaftar. Ya, sampai di sini dulu pembahasan tentang contoh kasus hukum perniagaan internasional tugas saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan maaf apabila masih banyak kurang dalam perkataan dan penjelasan tentang hal tersebut. Mohon dikoreksi, dan juga terima kasih untuk Ibu Iis Siti Aisyah selaku dosen pengampu saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan juga jangan lupa untuk kalian semua yang mau masuk kampus, segera daftarkan ke Universitas 17 Agustus Samarinda. Sudah pasti di sana dosennya baik-baik dan juga membimbing. Sudah pastinya juga kita akan mendapatkan ilmu. Contohnya misalnya seperti saya yang ada di Fakultas Hukum pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.